Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Ayrinjani Agustian dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan kesehatan pada kelas tinggi sekolah dasar dan P3K. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kesehatan. Secara umum, pendidikan kesehatan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada siswa tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi, baik fisik, mental, sosial, maupun emosional, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis. Jadi, tidak lain tujuan pendidikan kesehatan itu adalah agar kita sebagai manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dan yang lebih penting adalah kita menjadi manusia yang produktif. Pendidikan kesehatan bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar diarahkan untuk membina agar memiliki sikap dan perilaku hidup bersih, sehat, bugar, dan berdisiplin. Di samping itu, pendidikan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, baik jasmani maupun rohani, melalui pemahaman dan pengalaman gaya hidup sehat bagi peserta didik. Dengan demikian diharapkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar dalam aspek jasmani, mental, sosial, dan emosionalnya. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan di kelas tinggi sekolah dasar meliputi 3 aspek, yaitu mampu melaksanakan pencegahan terhadap penyakit menular, melaksanakan program UKS, serta melaksanakan pertolongan pertama secara sederhana. 1. Pencegahan terhadap penyakit menular. Penyakit menular dalam hal ini adalah penyakit DBD, diare, dan influenza atau flu. Materi yang diberikan meliputi penyebab, gejala, media penularan, dan cara pencegahan. DBD atau demam berdarah dengue. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala umumnya sendiri meliputi demam tinggi, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, atau tulang, nyeri pada bagian belakang mata, serta mual dan muntah. Sedangkan cara pencegahannya yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu sekali. Diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar lebih sering dari biasanya. Di samping itu, feses pengidap diare lebih encer dari biasanya. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh intoleransi terhadap makanan, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan, atau infeksi bakteri. Beberapa gejala yang diakibatkan diare antara lain feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan darah pada feses. Beberapa upaya untuk mencegah diare antara lain selalu mencuci tangan terutama sebelum dan setelah makan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya.
Influenza atau flu. Banyak orang mengira flu sama dengan batuk pilek biasa. Walaupun gejalanya mirip, kedua kondisi ini disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Gejala flu lebih parah dan menyerang secara mendadak dibandingkan gejala batuk pilek biasa. Gejala flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Bahkan pada beberapa kasus, penderita flu dapat menularkan penyakitnya sebelum gejala muncul. Cara mencegah flu yang paling efektif adalah menjalani vaksinasi influenza. Mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C juga dapat membantu. Selain itu, kamu juga dianjurkan untuk rajin cuci tangan serta menghindari berdekatan dengan penderita flu. 2. Melaksanakan program UKS. Pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan perlu dilakukan di sekolah, agar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik adalah melalui UKS. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan bagian dari program kesehatan anak usia sekolah, yaitu anak yang berusia 6-21 tahun. UKS ialah kesehatan masyarakat yang dijalankan dalam masyarakat sekolah, yaitu semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, karyawan, beserta lingkungannya. Dengan adanya UKS, diharapkan bisa memupuk kebiasaan hidup bersih dan sehat dengan cara memberikan pengetahuan, contoh sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat. Program UKS dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di sekolah. Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Sekolah sehat pada prinsipnya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin setiap warga sekolah. Dengan begitu, sekolah sehat memungkinkan setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna, dan berhasil guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah. Pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan kepribadian dan akhlak mulia. Dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik, mengupayakan sebanyak-banyaknya peran aktif peserta didik. Selain itu, pendidikan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pendekatan dan metode yang dilakukan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok seperti kelompok kelas, lingkungan keluarga, atau teman sebaya. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui 1. Kegiatan kurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pendidikan pada jam pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kegiatan ekskul yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain pramuka, apotek hidup, piket sekolah,
Palang Merah Remaja, dan Kerja Bakti. Pelayanan kesehatan di sekolah. Layanan kesehatan di sekolah merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh warga sekolah, terutama murid-muridnya, yang berhubungan dengan kesehatan. Pada dasarnya, tujuan layanan kesehatan sekolah adalah mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak didik, mengetahui gangguan kesehatan sedini mungkin, pencegahan penyakit menular, pengobatan secepat-cepatnya, dan rehabilitas. Sedangkan jenis-jenis pelayanan kesehatan antara lain klinik sekolah, ujian kesehatan, pemeriksaan gigi atau mata, bimbingan kesehatan, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tiga, pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang, termasuk anak-anak, sebab kecelakaan bisa menimpa kapan saja dan siapa saja. Maka dari itu, pengetahuan dasar mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K haruslah dimiliki oleh setiap orang, agar saat mereka mengalami kecelakaan atau melihat orang di sekitar mereka celaka, mereka memiliki pengetahuan yang tepat untuk menangani hal tersebut. Jadi, anak-anak seharusnya sudah dibekali pengetahuan ini sedari mereka kecil. Terlebih, anak-anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan mereka sangat aktif bergerak. Maka, bukan tidak mungkin jika sewaktu-waktu mereka terluka. Dengan begitu, tidak ada salahnya untuk mengajari mereka tentang P3K. Prinsip pertolongan pertama ada 3 macam. Pertama, siap diri didukung dengan ada kemauan, ada ilmu, dan memiliki ketenangan. Kedua, safety yang meliputi lingkungan, penolong, dan korban. Ketiga, adanya respon yang meliputi cek kesadaran dan keadaan korban. Pada pertolongan pertama di sekolah, biasanya dibutuhkan kotak P3K. Apa itu kotak P3K? Kotak P3K adalah kotak yang berisi obat-obatan dan peralatan yang menunjang kegiatan pertolongan pertama. Isi kotak P3K antara lain kasa steril, perban, plester, kapas, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan, masker, pinset, lampu senter, larutan salin, betadine, alkohol 70%, dan buku panduan P3K. Beberapa kejadian yang sering terjadi di sekolah adalah pingsan, sesak nafas, mimisan, dan cedera luka. Hal ini bisa kita temukan jika anak-anak kurang berhati-hati dalam beraktivitas. Hal ini menjadi alasan pentingnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu dia materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.